terkenal dengan ini Profesor Pisangnya. Humoris, suka lelucon. Petani-petani andalan kita. Nama saya Lasio Saifuddin, dengan panggilan adalah Mbah Lasio. Lahir di Kabupaten Bantul tanggal 17 Juli 1955 di Ponggok Sidomulyo, Bambangnipuro, Bantul. Saya berbudidaya tanaman pisang itu sejak tahun 96, itu saya sudah menanam tanaman pisang. Walaupun hanya skala kecil, hanya 2-3 batang, maksimal 10 batang. Untuk prestasi saya di dalam berbudidaya pisang adalah beberapa hal yang saya raih, diantaranya pasca tahun 2012, ada kompetisi atau lomba UPFMA atau FIATI, kebetulan mendapatkan prestasi yaitu juara nasional, sehingga saya diundang ke istana untuk menerima penghargaan di Jakarta. Tahun 2016 kemarin ini memang mendapatkan bukannya penghargaan tapi anugerah, karena saya diundang di Italia. Dan saya juga pernah diundang di Singapura dan di Batam, juga pernah diundang di Kalimantan maupun di Makassar. Ini yang saya alami pasca kegiatan masalah perpisangan itu, sehingga saya mulai dari tahun 2008 sampai sekarang itu di berbagai pulau di Indonesia sudah banyak yang belum pernah saya ke Papua. Ini yang kami sangat menginginkan, apabila ada nanti kegiatan yang bisa saya sampai di sana, saya kepingin ke Papua. Saya memperdalam tentang budidaya pisang ini di tahun 2008 sampai tahun 2012. Sebelumnya saya berbudidaya tanaman pisang, saya adalah sebagai kuli di toko. Kalau sekarang namanya karyawan, tapi kalau saya dulu kuli yang di toko kelontong di Kabupaten Bantul itu, saya menjadi pelayan toko itu 20 tahun. Sehingga pisang itu sendiri saya boleh dikatakan pada di era tahun 2000-an itu saya menanam hanya 3-4 batang di lingkungan pekarangan yang pekarangan sempit itu. Yang harus dipersiapkan adalah satu, lokasi atau tempat atau yang akan kita tanami, yaitu lokasi. Kedua, kita harus menyiapkan bibit. Dan yang ketiga, kita menyiapkan pestisida alami atau nabati, juga termasuk pupuknya, karena kita tidak mau menggantungkan pupuk kimia, kita harus menyiapkan lebih dulu. Dan selanjutnya, ini kenang-kenangan dari PT Unilever di tahun 2008, tapi ini adalah cerdas cermat tentang materi pelaksanaan kegiatan pertanian yang ada di Indonesia, dan ini ada
unsurnya itu pertanian khususnya tanam kedelai hitam Malika. Dan yang ini juara tentang lomba produksi audio visual ini dari Unilever, karena saya juga mengikuti treatment kegiatan audio video itu, sehingga termasuk saya bisa membawakan bisa dapat seperti ini. Dan selanjutnya ini adalah kenang-kenangan dari seminar internasional di Pulau Bali di Hotel Benoa pada tahun 2019 baru saja kemarin. Setelah saya budidaya tanaman pisang, ini sebetulnya di awalnya kendalanya banyak sekali, yang tidak jadi, yang mati, yang apa, tapi kita pantang menyerah. Yang jelas saya selalu siap, istilahnya modalnya yang kami siapkan adalah 3M, yaitu melihat, memahami, melaksanakan, itu modal saya. Sehingga terus saya mempunyai inovatif huruf bermakna. Maka dari itu saya menciptakan tuyul. Nah, tuyul itu bukan tuyul demit atau setan, tapi tuyul itu huruf bermakna atau singkatan, atau kepanjangannya adalah T takwa, U usaha, Y yakin, U yang kedua adalah ulet atau istilahnya inovatif, kreatif, positif, sehingga akhirnya menghasilkan hasil yang positif juga. Dan selanjutnya yang istilahnya ZL itu adalah lincah. Kita harus bisa mempromosikan atau bisa marketingnya. Saya, istri saya Sujina, dan anak saya Bisri Mustafa, dan ini adalah yang melakukan kegiatan budidaya tanaman pisang, pembuatan pupuk organik padat maupun cair, pembuatan pestisida, pembuatan nutrisi, dan pembuatan segala bentuk kebutuhan untuk tanaman pisang seperti JPT maupun yang lainnya. Keseharian saya hanya membantu ayah merawat bibit pisang dan menanam bibit pisang dan membuat pupuk organik cair. Ya, menyiapkan untuk buat nutrisi, nanti sudah setelah itu menyiapkan bibit-bibit yang mau dibeli orang. Mbah Lasio dari kecil itu memang orang yang sangat miskin di lingkungan Kabupaten Bantul, bukan hanya di desa tapi di lingkungan Kabupaten Bantul. Karena apa? Karena kehidupan saya dan keluarga Bapak Simbo ini dulunya hanya mengandalkan atau jaga ke hasil panen dari nira atau legen. Sarapan itu hampir tidak pernah. Di usia SD itu sampai SMP, tapi SMP-nya gagal. Saya tapi untuk membantu orang tua itu sangat tekun dan sangat patuh kepada orang tua, dan saya tidak banyak menuntut dengan orang tua. Misalkan saya tidak makan sarapan ya tidak apa-apa, karena semua keluarga ya tidak makan, tapi alhamdulillah saya tetap bisa berjalan dan bisa hidup dan bisa aktivitas sesuai dengan keberadaan saya di waktu kanak-kanak. Mbah Lasio itu orangnya humoris, suka lelucon, suka bikin orang-orang ketawa gitu, lucu. Orangnya supel, suka bergaul, mudah bergaul gitu ya Mas. Nah, di mana-mana banyak perkenalan. Unik ya,
sudah sepuh tapi tidak mau berhenti, selalu kreatif, selalu inovatif, walaupun ini keadaan mungkin fisiknya belum tidak sebagus seperti kita ini. Memang dia sangat profesional terhadap pisang ini, dan memang kalau yang namanya kami profesor, memang itu adalah dia profesional dalam rangka mengembangkan tanaman pisang. Dia orangnya selalu berusaha, tidak pantang menyerah, selalu bersyukur apa yang dia dapatkan. Menurut saya orangnya rajin dan tekun. Mbah Lasio adalah salah satu petani-petani andalan kita, yang kami banyak melatih hampir petani-petani di Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan sampai Sumatera maupun Sulawesi. Nah, kebetulan di Bantul juga banyak petani-petani binaan kita untuk tanaman pisang ini, tapi yang sangat berhasil ini Mbah Lasio. Dia selalu aktif di kegiatan sosial, keagamaan, kemudian juga lembaga-lembaga yang lain, baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan, mungkin juga malah di tingkat kabupaten. Dia punya selalu ikut aktif dalam hal kegiatan sosial kemasyarakatan, baik itu di bidang pertanian, terutama di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ya, pesan saya untuk Mbah Lasio, tingkatkan produktivitasnya, tingkatkan kualitasnya agar pelanggan-pelanggannya semakin banyak. Ya, saya punya harapan ini di Desa Hijomulyo, anak-anak muda, Karang Taruna di tingkat desa maupun di tingkat dusun ini selalu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti Mbah Lasio ini untuk persiapan, karena sebagai generasi penerus otomatis ini punya tanggung jawab untuk memajukan dusun atau desanya masing-masing. Pesan saya buat Bapak, semoga sehat selalu, panjang umur, tambah rezeki, dan selalu mendukung saya untuk memajukan usaha ini, menanam bibit pisang. Pesan saya selalu menjaga kesehatan diri, panjang umur, murah rezeki, manfaat untuk keluarga semua. Ya, pesan saya semoga ini dari kita-kita ini yang pastinya masih mempunyai lahan kosong atau lahan tidur dan mempunyai tenaga yang mampu dan mempunyai modal yang cukup untuk berbudidaya, apa saja tidak harus pisang, itu kita manfaatkan. Semoga nanti kemanfaatan lingkungan yang ada, masih pekarangan tidur maupun yang kurang terkelola, itu bisa dikelola dengan baik dan benar. Akhirnya warga masyarakat itu bisa mengenyam hasil produksinya sendiri, sehingga kalau semuanya melaksanakan kegiatan seperti itu, sehingga nanti kita bisa bareng-bareng mengharapkan ridhonya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, terkabul tujuan dan cita-citanya, akhirnya makmur bersama dan kita maju bersama. Begitu. Panuwunku iso luweh dadi payu, sarate diolah, amrih bisa dadi duit, nadyanira gawe makmur para warga.